Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, jadi ini adalah video lanjutan pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan inverter Canica Orange versi terbaru. Jadi ini adalah bisa dikatakan part 2-nya. Nah, kekurangannya ini yang menurut saya mencolok ini adalah trafonya makin kecil. Nah, ini efeknya ketika dikasih beban kejut ya, seperti halnya mungkin beban-beban tinggi ataupun beban yang daya kejutnya tinggi, maka inverter ini akan lebih cepat protek dibanding yang versi lama. Ada perbandingan berat. Untuk yang versi lama itu total berat keseluruhan 10 kilo, sementara yang baru ini hanya 7 kilo saja. Ada 3 kilo perbedaan berat, dan ini di trafo toroidnya ya, di trafo toroidnya. Dan ya itu tadi, tentunya daya yang bisa ditahan ataupun daya lonjak yang bisa ditahan akan berbeda dibanding yang versi lama, meskipun sama-sama 1000 watt ataupun sama-sama 2000 watt. Jadi gimana? Ini salah satu kekurangannya. Kemudian dengan adanya sensor suhu seperti yang saya sebutkan tadi, maka untuk MOSFET-nya ya tidak langsung dingin, karena harus menunggu kipasnya nyala, sementara butuh hangat banget baru bisa kipasnya nyala lagi, dan sekitar 300 wattan baru mau nyala kipasnya, baru bisa hangat sampai ke batas kipasnya ini nyala lagi gitu. Nah, ini menurut saya juga jadi kekurangan ya dibandingkan yang lama, karena kipasnya ini yang versi baru bener-bener berisik dibandingkan yang versi lama. Ini salah satu kekurangannya menurut saya. Kemudian untuk mesin PCB-nya ya, antara yang versi lama dan versi baru ini jauh banget bedanya. Beda. Jadi yang kelihatan sama itu hanya casingnya saja. Casingnya itu benar-benar sama, nggak ada perbedaan, 100% sama, tapi isinya nggak ada yang sama. Beda semua, termasuk PCB boardnya ini bener-bener beda. Pokoknya beda banget antara yang versi lama dan versi baru. Nah, itu bedanya. Tentunya dengan adanya perbedaan ini ada juga kelebihan dan kekurangannya, termasuk proteksi-proteksi, dan termasuk juga SPWM-nya akan berbeda. Dan kekurangan yang terakhir di inverter Canica Orange ini adalah error E06, dan ini sudah banyak banget yang pernah mengalaminya, tapi masih bingung cara mengatasinya. Bahkan mungkin pihak Canica sendiri tidak tahu solusinya. Mungkin suruh ganti baru atau suruh perbaiki. Dan sebenarnya masalahnya itu sangat mudah untuk diatasi. Dan cara mengatasinya sebenarnya sangat mudah jika mengerti ataupun jika sudah paham. Sebagai contoh, tetangga saya yang inverternya juga menggunakan inverter Canica versi terbaru ya, yang orange ini terbaru. Nah, beliau ini memasang kulkas untuk yang pertama dicolokkan stekernya itu aman, tidak terjadi error E06. Namun setelah stekernya ini dibalik antara fasa dan netralnya ya, jadi sebelumnya ngadep ke atas gitu, kemudian dibalik lagi yang atas di bawah. Nah, ini terjadi error E06 ya, error E06, dan inverternya mati sendiri. Dan sudah saya bolak-balik tes ya, saya balik ke atas lagi ya, seperti yang nyala sebelumnya, nggak protek, bener nggak protek, inverternya nyala dan aman. Ketika dites lagi dibalik, inverternya mengeluarkan kode error E06.
dibalik lagi, gitu lagi. Jadi mungkin untuk sahabat yang mengalami ataupun yang beli inverter Kenika seperti ini, kemudian muncul error E06, coba dicek beban apa yang membuat error E06, coba dibalik. Untuk fasa dan netralnya dibalik. Kalau colokan, ya colokannya dibalik gitu. Kalau misalnya lampu, ya harus membalik fittingnya, yang biasanya di atas ya dibalik di bawah gitu. Jadi dibalik, kira-kira apa nih? Dicolokan satu-satu, dinyalakan satu-satu bebannya. Gimana yang membuat error E06? Karena ini sulit dideteksi ya. Dan menurut saya ini karena pengaruh pembaruan dari PCB mesinnya ini. Karena beda banget, mesinnya beda banget, dan ini akan berpengaruh kepada output fasa netralnya. Dan ketika sensor-sensornya ini mendeteksi itu nggak sesuai dan dideteksi itu adalah error E06, yang harusnya error E06 ini adalah low voltage baterai gitu. Jadi baterainya sudah low, yang harusnya itu error, harus mati sendiri gitu pokoknya. Dan kesalahan ini terjadi ketika fasa dan netralnya terbalik ini. Sebenarnya ini nggak masuk akal ya, soalnya ya walaupun ada kata-kata fasa dan netral, untuk beban dibalik pun harusnya ketika di PLN-nya ini tetap nyala harusnya. Tapi karena pembaruan software dan mesinnya beda, kemudian ada bug, mungkin ada bug di sistemnya. Jadi yang harusnya aman dibuat kode error E06. Jadi gitu ya. Ini semoga jadi pembelajaran juga yang sudah beli bingung cara ngatasinya, malah pengen dijual, ya itu cara mengatasinya gitu. Oke sahabat, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan jawab semampu saya dan sebisa saya. Dan mungkin sahabat pengen belanja-belanja seputar listrik tenaga surya ataupun PLTS, saya sudah sediakan ya link-link rekomendasi, mungkin cocok bagi sahabat. Kalau cocok ya silahkan di check out atau dikeranjangin dulu. Yang penting dicek-cek ya. Di deskripsi ada, di pin komentar juga ada. Silahkan dilihat-lihat, mungkin cocok. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.